September. Ini tanggal 19 September. Dari awal emang dia udah niat untuk ngajakin. Ini ada FN-nya. Ada temenin abang, boleh nggak sih? Bin, kalau temenin abang boleh nggak, kata dia. Terus Terus udah kayak gitu, dia langsung bilang bagian apa. Awalnya bagian program partai, larinya yang nggak nyambung, lalu nyambungnya itu yang ke lain-lain gitu loh, yang nggak Kalau ada boleh di tahu pekerjaan. partainya partai apa Mbak? Partai DPP Partai Ramas. Oh, oke. Nah, terus Dari situ saya bilang bisnis apa, kata dia tim saya, tim pengembangan sosial program Partai Mas, katanya. Saya bilang kan nggak tahu, kenapa nggak coba dicari di tim Bravo, saya bilang. tim Bravo itu tim apa maksudnya Mbak di sini? Tim untuk tim bantu. Oh, tim bantu. Oke. Nah terus kata dia, dia pernah nganterin saya itu di hotel waktu saya pulang ke Malaman dari DPP. Nah, DPP dia, yang di kawasan Kemang, Kemang, Jakarta oke. Selatan. Terus kata dia, potong Mbak. kamu masih di hotel kemarin waktu kami antar, kata dia. Biar saya jumpai kami di situ sendiri, saya bilang. Saya kejauhan, saya di Jakarta Utara, saya bilang. Jadi nggak bisa ketemuan nih, saya bilang. Kalau emang ini bapak ke utara, kalau mau ketemu deket sini aja. Dia langsung tutup the point. Ada hotel murah nggak di situ? Terus saya bilang, buat apa hotel? Saya bilang, mau kasih uang jajan gimana? Ya nggak usah di hotel, di rumah makan kan bisa kalau hanya untuk ngobrol. Iya. Sekalian ngobrol, sekalian dipijitin maksud saya. Oh, saya bilang, terus apa? Kalau terus langsung ke lobang, bisa nggak? Di mana saya jumpai info alamatnya, kata dia. Mau kapan emang, kata dia. Kalau menurut asumsi atau pemikiran Mbak ketika dia melakukan japrian secara WA itu, Mbak kepikiran awalnya seperti apa? Kepikirannya emang saya tuh udah ngajak begitu, Oh, gitu. ngajak asusila gitulah, gitu. Prostitusi begitu. Karena kan emang dia bilang istrinya itu udah pulang kampung 4 bulan, Oh, gitu. kata dia juga minta tolong sama teman-temannya, minta cariin. Cuman yang saya lucukan itu kok Parusdi rekannya dengan Pak Majestro itu bisa ngomong gitu ke saya gitu. Kemudian Mbak dalam tanda kutip sudah kenal sama pelaku yang mengirimkan dalam tanda kutip ajakan untuk melakukan hubungan yang tidak saya senonoh udah ini. pernah ketemu. Sudah pernah ketemu. Ya, kita udah pernah ketemu di partai, cuman beberapa kali aja. Kalau boleh tahu Mbak di jabatan di Partai Ramas sekarang ini seperti apa? Waktu Sekjen 2. Wasekjen 2 ya. Oke, terus kemudian gimana Mbak menanggapi kasus ini? Karena kan sejatinya Mbak juga menjadi sebuah korban, atau mungkin ada nggak tanggapan yang dalam tanda kutip menjadi penjelasan kenapa Pak Jetro itu melakukan ajakan, atau mungkin ada nggak WA dengan pihak lain yang bisa menjelaskannya selain WA ke Mbak? Kalau itu sih saya kurang tahu, cuma sih saya mintanya untuk di DPP itu saya minta keamanan aja gitu. Oh gitu. Soalnya kan itu sama aja dia mau ke DPP itu partainya supaya nggak ada kayak model Pak Majestro lah. Oh gitu. Itu kan sama aja kayak amoral gitu dong. Oh gitu. Nanti partai kita dibilangin jelek, nggak ada yang terima. Lalu terkait ini, terkait apa namanya? Terkait dalam tanda kutip Partai Emas, Partai Ramas yang merupakan partai yang dalam tanda kutip ya baru ya, bukannya baru-baru banget, tapi masih existing gitu ya, masih untuk berusaha untuk existing. Dengan adanya kasus ini, apalagi Mbak menduduki jabatan yang tanda kutip ya lumayan lah ya, maksudnya. Apa sih yang Mbak harapkan dalam tanda kutip, atau mungkin Mbak ingin clearkan dengan adanya masalah ini seperti apa? Untuk clearin saya cuma pengen nama saya itu baik lagi di DPP. Karena di situ udah tersebar gosip yang enggak gitu. Semenjak kejadian ini. Oh gitu. Lalu sampai sejauh ini, coba bisa tolong dibaca itu kata siapa Mbak? Ini saya meminta perlindungan hukum aja sih. Terus? Yang ke satu, hak sebagai manusia untuk dihargai dan dihormati. Yang kedua, hak untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pengurus partai. Ketiga, hak untuk mendapatkan jaminan keamanan. Nah ini yang B, agar Komnas HAM Perempuan ini meminta kepada DPP Partai Mas untuk tidak menerima kader Partai Mas yang amoral. Sampai sejauh ini respon dari
Komnas Perempuan dan Anak ketika mendapatkan laporan ini diterima oleh siapa sebelumnya nih laporannya, Mbak? Boleh dilihat? Ada dokumennya ya? Ada tanda terimanya kok. Kalau boleh tahu nama lengkap Mbak, Ibu Mbak Rienike Derila Cahyadi ya. Forum pengaduan yang terima itu Ibu Asih ya, dari Komnas Perempuan. Kalau boleh tahu yang forum pengaduan itu dan juga barang buktinya Mbak serahkan, ada yang serahkan ke sana? Ada dan selebaran fotonya ya, bisa dikirim nanti ya ke pihak redaksi. Kemudian yang paling penting lagi, kalau menurut Mbak, dia kan kalau nggak salah menurut penjelasan ketika ada di Komnas Perempuan dan di bukti chat itu dia mengirimkan uang sebesar 300.000 yang pada akhirnya memang Ibu Rienike mengembalikan hal itu. Apa yang menjadi landasan Mbak bahwasanya itu dikembalikan uangnya? Ya kan karena emang saya tidak ada niat, Tidak tidak niat. suka. Ada nggak proses paksaan dari dia, maksudnya dengan kata-kata tadi mungkin yang di Komnas Perempuan dijelaskan? Ada. Coba. Ya, dia kan. Nah, nanti kan dia kan udah selesai ngirim ke saya itu, dia ngerasa katanya dimainin dengan saya sama ditipu. Kan? Karena emang saya kan dari niat dari hati emang saya itu nggak ada buat mau justrungan ke sana. Bisa dilihat nggak bener dia sudah mentransfer sebesar 300.000, ada bukti transfernya? Mungkin ya. 300.000 ya Mbak, langsung dari rekening dia ke rekening Mbak ya Mbak ya? Iya. Oke, dan kemudian setelah itu gimana Mbak? Nah ini saya balikin ke dia. Nah Ini dari nomor rekening saya ke Pak Majestro. Pak Majestro ya? Iya. Oke. Terus kemudian setelah itu respon dia ketika dikembalikan seperti apa? Apa mungkin dia tetap melakukan pemaksaan atau malah? Iya, dia ngelakuin pemaksaan. Kata dia, lain kali jangan begitu Rin. Kemarin saya memang serius dan memang pengen. Kata dia, masa temenmu kau kerjain sih, gitu kan? Kata dia. Saya bilang, loh saya kan ketiduran, HP saya silent. Kata dia gitu kan. Nah, kata dia, mana nih? Nih. Kamu nggak mau lanjut ya udah terserah, kamu balikin atau tidak, buat saya cukup menilai, saya bilang. Kata dia kan, saya bilang maksudnya emosian mulu bawaannya, katanya gitu kan. Nggak tahu katanya. Lalu bagaimana, jadiin aja, kata dia. Terus udah kesandung pengen sama kamu, berarti kan dia masa dong, katanya. Ya udah kita janjian aja, katanya, ntar malam saya jemput kamu, nanti kita cari hotel, kata dia. Nah terus kata dia, aku nggak tahu, katanya. Terus saya bilang, udah ditransfer Pak, coba cek. Dia awalnya nggak ngerespon ini, dia langsung mengalihkan pembicaraan untuk buat janjian ketemuan lagi. Pas di atas kan makanya saya scroll nih, saya bilang. Nah kata dia, Batek yang udah tadi Mbak kembalikan itu ya? iya, tapi sama dia awalnya nggak direspon, kata dia gini. Tapi kalau boleh tahu ketika dia sudah tag itu, di kebelakang-belakang ini selain tanda kutip nama Mbak dijelekkan di DPP Partai Mas Era Mas ini, apa yang Mbak sayangkan dari sikap dia kalau boleh tahu? Saya sih kalau buat saya ya, dia kan udah sangat bantu di DPP, saya bilang. Dia ibarat katanya sering hadir lah di partai itu, gitu kan. Nah tapi dengan amoral dia yang kurang, etikanya kurang baik, jadi merusak akan nama DPP dong, kayak gitu. Ada mungkin dalam tanda kutip sedikit respon dari Ibu Ketum atau mungkin dari pihak-pihak yang sekjen atau segala macam terkait hal ini, selain dalam tanda kutip Mbak sudah dirugikan secara nama baik ketika mengkolaborasi? Belum ada ya, tapi setahunya belum ada. Dan sebagai pertanyaan pamuka saya, intinya dengan adanya kasus ini, harapan Mbak kepada Mbak Jetro, kepada Mas Jetro, kepada Komnas Perempuan, baik juga kepada dalam tanda kutip, agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini yang dalam tanda kutip merusak Mbak secara
moral dan juga secara material, meskipun jumlahnya bukan uang, apa Mbak yang Mbak pikirkan dan Mbak harapkan? Ya saya sih cuma mintanya hak sebagai manusia aja untuk dihargai dan dihormati gitu loh. Untuk keduanya, untuk melaksanakan tanggung jawab aja saya sebagai pengurus di partai gitu. Terus ketiganya untuk mendapatkan jaminan aja di keamanan di daerah sana. Kalau untuk Komnas Perempuannya, Meminta kepada DPP Partai Emas untuk tidak menerima kader Partai Emas yang amoral. jadi intinya selain tadi bukti sudah masuk laporannya, kemudian Mbak sudah transfer, intinya apa yang ingin apa mungkin Mbak ingin melanjutkan ke ranah hukum atau mungkin ingin diselesaikan secara damai biasa, atau itu terserah Mbak. Kalau menurut Mbak inginnya seperti apa gitu loh? Nanti kalau soal itu kita lihat situasinya dulu ya. Oh gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada intimidasi atau mungkin pemaksaan enclosure dari pihak dia bahwasanya apa yang sudah dilakukan itu ya seperti yang dikatakan tadi sebenarnya lagi pengen atau apa, ada nggak pemaksaan berikutnya pada hari-hari berikutnya? Ada, dia nelfon saya jam 1 malam. Maaf, Kapan tuh kejadian? ketiduran. Oh tanggal 9, nggak maksudnya setelah ini, maksudnya pada saat laporan hari ini tadi Nggak pagi ada, nggak dia ada. nggak ngechat saya dia. Itu aja Mbak ya? Iya. Oke, makasih banyak ya. Iya. Sukses selalu Mbak.